Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan terima kasih ya buat saudara-saudaraku yang telah menemukan video kita di channel kita. Saya perkenalkan channel kita itu channel Pekabar Injil. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak mungkin kita mendengar tentang perdebatan mengenai klaim-klaim sesungguhnya siapa tokoh Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, atau siapa tokoh penggenapan sebagai Mesias, ya, sebagai Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Banyak orang-orang di luar Kristen yang menggugat tentang iman dan percaya kita. Apa itu iman dan percaya kita? Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang dilahirkan dari anak darah Maria, yang kita percaya sebagai Mesias yang dijanjikan atau yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Banyak orang yang menggugat tersebut. Bahkan perdebatan-perdebatan antara tokoh-tokoh Kristen, apologet melawan pendebat-pendebat dari tokoh-tokoh lain yang tema debatnya tentang kemesiasan Yesus Kristus. Ya, banyak orang mendebat tentang iman percaya kita, bahwa kita percaya Yesus Kristus itu adalah juru selamat, Mesias yang dijanjikan Allah Bapa di dalam perjanjian lama, yang dinubuatkan oleh para nabi. Ya. Dan banyak juga klaim-klaim dari orang-orang di luar kekristenan yang mengatakan bahwa tokoh kamilah atau tokoh iman percaya kami yang ada di dalam kitab suci kamilah tokoh yang dinubuatkan dalam perjanjian lama tersebut sebagai Mesias. Banyak. Namun sebagai orang Kristen, kita tidak perlu, atau iman kita tidak perlu terombang-ambing oleh ajaran-ajaran, klaim-klaim dari Injil yang bukan Injil sesungguhnya, Injil lain. Kita sebagai orang Kristen tidak perlu dan jangan terombang-ambing iman kita oleh pekabar-pekabar Injil lain yang bukan Injil kita. Ya. Jangan mau terombang-ambing. Kita harus teguh memegang iman percaya kita. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman saudaraku sekalian banyak mengikuti debat-debat di kanal-kanal YouTube tentang kemesiasan Yesus Kristus. Bagaimana orang mencoba untuk menggugat. Mereka mengatakan bukan Yesus Kristus yang dimaksud di dalam nubuatan kemesiasan yang ada di perjanjian lama, tapi tokoh kamilah. Ya. Nah, saya akan membuka firman Tuhan ya untuk meneguhkan iman kita bahwa sesungguhnya firman Tuhanlah sebagai sumber iman kita, sumber kekuatan kita, pegangan kita, agar kita jangan terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran dari Injil lain di luar Injil Kristus. Dan pertanyaan, dari mana kita tahu bahwa Yesus Kristus itulah penggenapan nubuatan atau janji Allah dalam perjanjian lama? Dari mana kita tahu? Saya ulangi pertanyaan. Dari mana kita tahu sebagai orang Kristen, kita tahu dan percaya bahwa Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias itu adalah Dia, adalah Yesus yang kita sembah tersebut. Dari mana kita tahu? Tentu sumber kita adalah Alkitab. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita ya.
yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas. Buka teman-teman. Ya, kalau ada teman-teman punya Alkitab seperti saya, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia boleh, atau Alkitab aplikasi boleh. Tapi yang terbitan Lembaga Alkitab Indonesia ya, baik. Saya ulangi, dari mana kita tahu bahwa Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat itulah sebagai Mesias? Dari mana kita tahu? Ya dari Alkitab. Tidak dari yang lain ya. Apa kata Alkitab? Sekali lagi kita buka teman-teman. Injil Lukas pasal 24. Sebenarnya lebih bagus kita baca mulai ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50, yang terakhir. Yang terakhir nanti adalah kenaikan Yesus. Perikopnya sebelumnya di ayat 36 sampai 49 diberi perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Jadi perikop ini menceritakan Yesus menampakkan kepada para murid. Baik kita baca saja, yaitu ayat 36. Dulu perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu, bagi kamu. Jadi ceritanya para murid itu kan terpencar-pencar dan mereka hidup di dalam ketakutan pada saat kegemparan tersebut terjadi, yaitu penyaliban Yesus. Dan Yesus bangkit dan banyak yang telah melihat atau Yesus menunjukkan kebangkitannya kepada beberapa murid di pasal-pasal sebelumnya. Nah, ini salah satu adalah yang diberitakan oleh Injil Lukas di ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 37, mereka terkejut, itu para murid, dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Gitu ya. Mereka belum yakin. Betulkah yang ada di depan kami ini adalah Yesus Kristus, guru kami? Ya. Dan mereka takut. Ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sampai sekarang. Ya. Banyak orang yang ragu-ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang ragu-ragu tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus sampai sekarang. Bahkan Injil-Injil di luar Injil yang benar itu, ya isi Injilnya begitu. Yesus tidak mati. Yesus tidak bangkit. Ya. Banyak orang ragu-ragu. Sebagai orang Kristen kita tidak perlu ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ya, oke. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Ini perkataan Yesus Kristus. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ayat 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran mereka, tidak percaya, heran mereka. Berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Kata Yesus, aku ini Yesus, dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi
Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias sebagai penggenapan betul-betul Yesus. Sebagai penggenapan nubuatan para nabi di dalam kitab-kitab Musa dan kitab Perjanjian Lama itu. Kita tahu dari mulut Yesus Kristus sendiri yang telah disampaikan kepada para muridnya. Yesus menampakkan diri di tengah para murid. Dan di ayat 44 saya ulangi. Ia berkata kepada mereka di sini adalah semua para murid. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kita tahu penggenapan nubuatan itu adalah Yesus Kristus sendiri dari pengakuan Yesus Kristus, ya. Bukan dari tokoh-tokoh lain, bukan dari sumber-sumber lain, bukan dari kesaksian-kesaksian orang Kristen, tetapi dari Yesus Kristus itu sendiri. Saudaraku yang terkasih. Di ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 45. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cintai Alkitab kita. Banyak orang menyerang iman kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus atau menyerang iman atau konsep keselamatan di dalam iman kita sebagai orang percaya. Diserang iman kita. Iman kita yang utama dan pertama. Jawabannya sesungguhnya adalah di Alkitab, dan Alkitab itu sendiri yang memberi jawaban. Oleh karenanya kita harus mencintai Alkitab kita. Kita harus sering membacanya supaya kita bisa memberikan jawaban. Jawaban dari mana? Jawaban dari Alkitab. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyerang iman dan kepercayaan kita, Alkitab sendiri akan menjawabnya. Namun, agar supaya kita tahu di mana ayat-ayat Alkitab yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang menyerang iman kita, ya kita harus mencintai Alkitab kita. Jadi sekali lagi, kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah tokoh pribadi sebagai penggenapan dari nubuatan kemesiasan yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama atau kitab-kitab Musa, yaitu dari mulutnya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menampakkan dirinya di tengah-tengah para murid, di mana para murid tersebut masih di dalam keraguan-raguan, dan Tuhan meneguhkan iman percaya kita, iman percaya para murid, bahwa dia telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, yaitu di ayat 44 tadi dari Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44. Saya ulangi. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yesus Kristus sendiri yang memberitakannya, yang mengucapkannya kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Tokoh mana yang ada seperti Yesus Kristus? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus betul-betul Tuhan dia. Yesus Kristus betul-betul Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan kematian. Jadi berita tentang penderitaan sengsara Yesus Kristus harus lengkap. Yaitu dia mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia betul-betul disalibkan. Dia mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati.
dan dia naik ke surga. Seperti yang kita baca di dalam perikop ini. Dan dia akan datang dari sana yang untuk kali kedua kalinya. Inilah iman kita. Dari mana kita tahu? Dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari mana kita tahu bahwa itu berasal dari pengajaran atau perkataan Tuhan Yesus Kristus? Alkitab. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, cintai Alkitab kita. Baca Alkitab kita. Supaya apa? Supaya dunia ini tidak gampang mengombang-ambingkan iman kita dengan Injil-Injil lain selain Injil Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati firman yang telah kami dengar. Berikan Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu betul-betul berurat, berakar, dan berbuah. Meneguhkan iman kami sebagai orang percaya. Bapa yang baik, berkati semua pendengar, pengikut channel Berkabar Injil. Di mana saja mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Supaya mereka berkecukupan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang kehilangan pengharapan, teguhkan pengharapan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dengan doa kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sahabatku, saudara-saudara yang terkasih, sampai bertemu kembali di dalam video kita.